semuanya, kali ini saya akan membuat video yang sedikit berbeda, di mana kali ini saya akan berbicara tentang berita yang terjadi dalam minggu terakhir ini, tentang teknologi tentunya. Dan untuk edisi pertama ini, mari kita mulai dengan hardware-nya pada minggu ini. Ada apa saja yang terjadi? Hal pertama adalah Intel telah berhenti menjual CPU Avengers Edition mereka yang sepertinya tidak masuk ke Indonesia ya, cuman ada di Amerika. Dan ini adalah CPU Intel yang di dalam packaging atau dus dengan gambar Avengers, tentang game Avengers yang di PC yang sebenarnya tidak terlalu laku dan menjadi game yang kurang sukses. Jadi memang tidak aneh juga Intel berhenti menjual CPU Special Edition ini, apalagi karena CPU-nya sangat biasa dan bahkan tidak ada tulisan Avengers-nya pada CPU-nya sendiri, cuman di box-nya. Jadi ini memang produk yang sangat tidak ada gunanya sama sekali menurut saya. Lalu satu hal lagi adalah CPU Intel 11th Generation yang akan dikeluarkan sudah di-leak tentang performance dan spesifikasinya. Dan untuk performance-nya kurang meyakinkan karena bahkan sekarang masih dikalahkan dengan CPU Intel 10th Generation. Tapi ini mungkin karena hanya CPU ini masih early sample dan engineering sample yang belum menggunakan clock speed sepenuhnya seperti yang akan kita lihat pada saat sudah dijual di retail. Jadi sebenarnya performance-nya mungkin tidak terlalu penting untuk leak-nya karena lebih penting untuk melihat performance-nya nanti saat sudah di-review dengan reviewer yang benar. Dalam hal lainnya, Nvidia mencoba untuk membuat Silicon Photonics, yaitu teknologi untuk mentransfer data di dalam silikon menggunakan cahaya, bukan listrik. Jadi mungkin sangat berguna di data center untuk mentransfer data dengan sangat cepat dan mungkin agak menarik saat mereka akhirnya meluncurkan teknologi ini, moga-moga pada PC desktop dan GPU desktop mereka. Mungkin akan menjadi sangat menarik. Dan satu hal lagi, Nvidia juga sudah meluncurkan GPU RTX A6000 mereka, yaitu menggunakan GPU GA102 yang full. Jadi lebih banyak core-nya daripada GTX 3090, RTX 3090, tapi GPU ini juga menggunakan memori 48GB GDDR6. Bukan GDDR6X, karena GDDR6X tidak bisa mencapai kapasitas sebesar itu. Jadi gunanya GPU ini benar-benar hanya untuk sebuah orang yang membutuhkan memori sebesar itu untuk compute atau pekerjaan workstation lain yang tidak dipentingkan untuk gamers. Dan harganya pun tentu saja tidak kira-kira kalau dilihat, tapi buat orang yang menggunakan GPU ini untuk kerja mungkin harganya sangat normal. Ngomong-ngomong tentang Nvidia juga, produser mereka TSMC sudah berencana untuk mengeluarkan production proses 3 nanometer pada tahun 2023 yang akan menjadi sangat menarik saat melihat bagaimana Intel akan mengejar teknologi ini saat AMD menggunakan TSMC untuk produksinya dan Intel masih menggunakan 14 nanometer sampai sekarang. Jadi kalau benar-benar TSMC keluar pada 2023 3 nanometer, mungkin Intel masih akan terbelakang dibandingkan CPU AMD sampai 2023. Tentang AMD juga sekarang, Gigabyte telah meluncurkan motherboard baru yang bisa mensupport Threadripper Pro mereka. Yaitu selama ini CPU ini tidak dijual kepada retail market atau untuk konsumen, di mana CPU ini dijual untuk para system builder dan juga merek-merek besar seperti Lenovo dan Dell dan HP. Jadi mungkin akan menarik saat motherboard ini sudah keluar, mungkin saja AMD mulai menjual CPU Threadripper Pro ini kepada konsumer. Dan konsumen juga bisa membeli CPU Threadripper Pro ini karena CPU ini bisa menggunakan 8 channel memory yang akan memiliki kapasitas memori yang lebih besar daripada Threadripper biasa. Tapi kapasitas CPU core-nya sama saja dengan maksimal 68 core. Lalu satu lagi untuk hardware, Microsoft telah mencoba mendesain CPU sendiri untuk server mereka. Yang sangat menarik karena ini mungkin mereka mengejar Amazon yang telah membuat CPU sendiri untuk servernya dinamakan versi Graviton. Dan mungkin untuk Microsoft mereka juga akan menggunakan CPU Core ARM untuk mencoba membuat CPU Core sendiri. Dan dengan kebanyakan CPU ARM yang akan diluncurkan pada tahun ini dan tahun kedepannya untuk server, dan juga CPU Apple M1 yang diluncurkan untuk konsumen pada laptop, mungkin akhirnya 2021 akan menjadi sebuah tahun di mana CPU ARM akan menjadi tambah populer dibandingkan CPU x86 seperti AMD dan Intel saja. Lalu untuk sisi software, sekarang Epic Games mencoba meluncurkan Spotify dalam store Epic Store mereka. Dimana sebenarnya Spotify bukan game ya sepertinya, tapi mereka mencoba menaruh Spotify pada toko Epic Store mereka, yang mungkin akan hanya menjadi Epic Store, bukan Epic Games Store. Karena sepertinya mereka mencoba melebarkan aplikasi yang ada di store mereka, di toko mereka, menjadi bukan hanya game saja. Lalu untuk Cyberpunk, yang tentunya kalian yang para gamers sudah tahu game ini, yang sangat besar di berita akhir-akhir ini, game ini mungkin agak cacat launch-nya di mana performance pada konsol seperti PS4 dan Xbox One kurang memuaskan untuk kebanyakan orang, yang membuat banyak orang tidak suka dan meminta refund dari Sony dan juga Microsoft dan juga dari Cyberpunk produser CD Projekt Red. Yang akhirnya mereka membiarkan orang untuk merefund melewati PlayStation Store dan juga bahkan Sony mencabut game-nya dari PlayStation Store. Jadi game Cyberpunk sebenarnya sudah tidak officially dijual pada
Sony PlayStation Store dan tidak bisa digunakan di PS4, hanya kalau Anda sudah memiliki CD-nya saja. Tapi untuk Cyberpunk bukan hanya hal buruk saja berita di minggu ini, karena mereka juga mulai mengeluarkan patch hotfix 1.05 yang menurut mereka akan mengimprove performance untuk PC dan juga konsol. Di mana di PC mereka juga menggunakan hotfix ini untuk mulai menggunakan semua CPU core pada CPU AMD Ryzen. Di mana sebelumnya saat Anda menggunakan CPU AMD Ryzen, game Cyberpunk hanya akan menggunakan CPU aslinya dan tidak menggunakan CPU logical cores yang dari simultaneous multithreadingnya. Jadi secara intinya game ini biasanya hanya menggunakan setengah CPU thread Anda sebelum ada fix ini. Dan beberapa orang di komunitas gaming sudah menemukan sebuah hotfix sendiri dengan mengubah beberapa hex file pada gamenya untuk mengubah menjadi gamenya menggunakan semua CPU thread Anda saat menggunakan CPU Ryzen. Tapi sekarang fix ini sudah official dan Cyberpunk menggunakan fix ini pada hotfix 1.05 dan bahkan Gamers Nexus sudah membuat sebuah video untuk mengetes perbandingan performance pada gamenya saat menggunakan hotfix ini dan saat tidak. Dan mungkin kalau Anda menggunakan CPU AMD Ryzen 6 core atau di bawahnya, Anda harusnya secepatnya mengupdate game ini karena hotfix ini benar-benar bisa mengimprove FPS Anda dengan sangat besar perbedaannya dibandingkan sebelum menggunakan hotfix ini. Lalu ada juga The Game Awards yang sudah keluar beberapa minggu terakhir ini, di mana sepertinya kebanyakan awardnya dimenangi oleh game Last of Us 2. Dan kebanyakan orang kurang suka dengan itu, dan akhirnya host mereka dan juga Game Awards-nya sudah merespon dengan kebanyakan kritik orang kenapa Last of Us 2 menang terlalu banyak award, karena kebanyakan orang tidak suka game itu. Dan kalau Anda ingin membaca tentang itu, bisa klik saja link di bawah. Tentu saja bahasa Inggris, tapi bisa di auto-translate dengan Google, tidak ada masalah. Lalu satu hal lagi juga tentang gaming yang agak lucu, Twitch telah mulai memban kata-kata simp, virgin, dan incel pada Twitch chatnya. Yang agak lucu karena biasanya kebanyakan orang yang melakukan itu di chatnya. Dan bahkan ini membuat beberapa streamer dan beberapa orang yang menonton Twitch sangat tidak suka perbedaan ini. Dan Twitch akhirnya merespon tentang ini, yang bisa juga dilihat di link di bawah deskripsi video ini. Untuk semua news item ini, semua berita-berita di sini, Anda juga bisa lihat linknya di bawah video deskripsi ini untuk melihat lebih lanjut kalau Anda ingin membacanya. Tentu saja kebanyakan ini adalah bahasa Inggris karena tidak ada banyak media Indonesia yang meliputi kebanyakan berita-berita teknologi ini. Karena itu saya juga membuat video seperti ini agar semua orang Indonesia juga bisa melihat berita tentang teknologi lebih detail. Tapi itu saja untuk video kali ini, semoga Anda menyukainya, dan jika iya tolong mencet like dan juga mungkin klik subscribe untuk melihat video-video berita seperti ini atau video-video biasa saya tentang review dan unboxing dan lain-lainnya. Terima kasih sudah menonton.